bikin. beat maker. Nah, mereka mau belajar sama aku untuk bikin beat, bikin instrumental, bikin musik. Nah, dari FL Studio Fruity Loop. Bukan aku sok menggurui, bukan aku sok jadi guru. Aku juga perlu banyak belajar tentang ini. Ya. Cuman ya ilmu aku bagi ilmu, ya, bagi ilmu aku bisa segini, ya udah aku ajarkan sebisa aku gitu maksudnya ya kan. Aku kasihlah apa yang aku tahu kan sama mereka, udah di situ buat lah semua. Jadi apa yang mereka tahu juga kasih ke aku kemarin. Udahlah kita saling sharing, saling berbagi di situ. Rizky Apun ada fansnya, Bukan fans, kawan. Ya, ada kawannya. Cuma suka dengan karya-karya Rizky Apun. Wah, nyatanya cantik dua orang. Namanya Putri ya. Putri sama Putri Vera. sama Vera. Putri ini asli dari Takengon dan Vera ini dari Jakarta, men. Hai Putri, hai Vera. Putri. Kalau kalian nonton video ini pasti kalian ingat dengan kemarin. Kita jumpa kawan lagi. Yang ini namanya Putri, yang ini namanya Vera. Vera ini orang Jakarta. Dia lagi liburan ke Takengon tempat saudaranya yang bernama Putri. Makasih untuk Putri yang udah suka sama karya aku. Makasih untuk Putri yang udah luangkan waktu untuk dengar karya aku. Makasih juga untuk Vera yang udah mau temani Putri jumpa sama aku. Dan aku harap Vera juga suka sama karya aku kayak Putri yang suka sama karya aku. Makanannya sampai, geng. Makanannya geng. Win makanan sampai lah, Win. Makanannya. Kau pesan apa kemarin? Aku pesan ayam penyet balado, cuma nggak dingin, nggak pedas. Ayam penyet balado, Balado, kan? nggak pedas. Sampailah ayam dia kan. Ayam aku terakhir sampai ya. Terus aku lihat, ada apa-apanya nih ayam ya. Ada apa-apanya nih, nggak ada cabenya. Aku kira punya aku lah, Win, yang pedas, Win. Terus kan Win kan, gini Win, ya sampai punya aku Win, sampai punya aku, di bawah lah punya aku Win kan, wah taruh. Nggak nampak ayamnya, yang nampak Win. itu aja. Aku tanya sama kakakku, ini nasi Win, nasi putih Win kan, pak udah ditaruh itu. Menu ini lauknya nih ayam, cuma bukan ayam Win, hijau, penuh hijau Win, Cabai hijau. tanya sama kakakku, kak ayamnya mana? Di mana kau sembunyikan ayamnya kak? Aku bilang, Ngeri kali cabenya. Ini cabai semua nih. Kak, kayak gini juga kak cara bunuh aku kak. Ini cabai, ini bukan daun, ini cabai. Iya. Ya Allah. Aku tahu yang demo yang Bro, cabai bro. Nah. Cabai. Cabai. Katanya aku cabai merah, Pedas. campur banyak litrasnya. Nengok suasana kita makan. Nah, sana itu danau. Sana itu kuda. Kalau kalian nggak tahu kuda, itu kuda namanya. Itulah asal usul ekor kuda itulah. Ya. Mengapa rambut Bang Apun kayak gini? What's up man, itu lagu diss untuk aku ya. Itu danau laut tawar. Lut tawar. Ini cabe. Haters di mana kok nggak nampak? Mana? Terus kuda. Mana itu? Bagusan dia lagi daripada haters. Bermanfaat. Kalau dia bermanfaat, haters bermanfaat juga. Bikin kita berkembang. Ambil positifnya dari haters. udah siap makan kita. Terus apa ya Bun? Udah siap makan. Biasa makan kita foto-foto bareng Vera sama Putri. Pas pulang, pas pulang ada cerita konyol. Tragedi menyeramkan Bang. Pas cerita yang waktu pulang ini, udah sampai ke mana ya? Ke Klub Panglima. Cut Panglima itu udah masuk ke Kabupaten Biren. Udah masuk ya? Ya, Udah. Klub Panglima ada Kabupaten Biren. Ngopi bentar, Bang. Kita ngopi karena istirahatnya, ya namanya kan perjalanan jauh naik motor susah, bawa atas juga kan. Kita istirahat lah sebentar di Cut Panglima tuh, ngopi kita di situ makan. Aku lihat bannya nih kayak goyang udah jalan kan, bannya kayak goyang. Aku bilang, pul. Coba lah kau lihat pul bannya, ada bocor nggak?
Dia bilang Maripul, enggak bang, enggak bocor. Waktu aku tengok, ini asal kalian tahu jalan Takengon tuh kayak jalan MotoGP. Gini-gini jalannya. Belum lah sampai 5 menit perjalanan, aku bilang Pul, nggak betul nih Pul, kayaknya bocor nih. Berhentilah dulu, bilang kan. Terus aku bilang Pul, coba kau lihat Pul, turun dari Pul kan. Turun lah. Jadi dipegang labannya kan, dipegang. Wah, bocor. Udah aku bilang kan Pul, udah aku bilang bocor Pul. Cara bilangnya aku lucu kali bang. Udah aku pegang wah, bocor. Yang perlu kalian tahu, di situ nggak ada tempat tempel ban. Dari Jor Panglima sampai jalan pulang ke Biren itu tempat tempel bannya di Krung Simpo dan jaraknya itu mungkin sekitaran 20 km lah. 20 atau iya sekitar 20 atau 30-an gitu lah. Jauh, sumpah jauh nih. Jauh Win, sumpah Win. Aku bilang sama Maripul, Pul, ini jauh nih Pul tempat tempel bannya. Udah, dibilang Maripul, nggak apa-apa bang, kita dorong aja. Dulu aku dorong nih motor, jadi belakang sambil pegang tas, aku dorong motor nih. Ini nggak kita rekam ya? Iya, karena kamera kita kan habis baterainya. Kamera berarti ini nggak rekam. Udah nggak sempat lagi kita record. Cuma ini memang fakta. Ini serius. Fakta men, serius men. Itu kita sampai jam 4 tuh, bocor bannya jam 4 sangat jauh kan. Kita dari Takengon ke Cok Panglima 1 jam cuman. Gimana coba? Ngeri kali wah sih. Terus kan sampai ke kita dorong motor nih, aku dorong. Aku bilang lah sama Maripul, kita dorong nih mungkin kita besok sampai Pul. Ini sampai ke Krung Simpo Pul nih. Bilang Maripul, ya udah jadi gimana bang? Kau naik aja ya bilang Maripul kan. Kau naik aja bang, aku jalan kaki nanti ke siapa? Nanti udah jumpa tempat tempel ban, kau minta motor. Kau jemput aku lagi kemari, dia bilang gitu. Nggak bisa Pul, koyak bannya nanti aku bilang. Emang udah habis, anginnya udah habis. Koyak nanti bannya, sayang bannya. Dan jalan kami lagi kan, udah ngobrol-ngobrol jalan lagi. Terus dibilang sama ibu-ibu situ, jumpa kami ibu-ibu, kami tanya, Bu, tempat tempel ban masih jauh? Enggak jauh lagi. Nggak Di jauh bawah lagi. itu. Di bawah itu tempat tempel ban nih, jalannya kadang menuju bawah kan. Di bawah itu tempat tempel ban nih. Kurasa menurut ibu tuh nggak jauh. So kami dengan semangatnya dorong, oke Pul, dikit lagi Pul, dorong. Sampai ke bawah kami lihat, mana tempat tempel ban, hutan semua kiri kanan. Aduh ibu, aku bilang banget. Ibu, terus sampai ke bawah, aku udah langsung lagi pikir, aku bilang lah. Jadi motor ini kau bawa aja, karena kau lebih ringan. Kau bawa sampai ke tempat tempel ban nanti, kau jemput aku. Kau pinjam motor abang itu, jemput aku. Dah, dia bilang kan sama Maripul, boleh bang, dia dengan enak bilang boleh. Aku tadi sampai aku nggak mau tadi. Kasihan lah ya. Aku suruh dia nggak mau, tapi dia disuruh aku oke bang. Oke bang, ya udah jalan lah dia. Jalan naik motor dengan enak, tinggalin aku sendiri di belakang aku. Jalan kaki pakai helm, jaket, sarung tangan, tas, jalan aku. Dan dia udah jauh, udah nggak nampak lagi hariku, udah nggak nampak lagi. Setengah jam aku jalan kaki. Itu aku naik motor aja tempat Krung Simpo aja sekitar setengah jam juga, 30 menit. aku jalan kaki aduh setengah jam. Apalagi yang jalan kaki. Di situ aku jalan dan udah jalan aku nengok ke belakang. Semoga aja ada orang minta orang kasih tumpangan ya kan. Terus udah Ariful dari sana. Ku bilang aku sama Ariful, Pul, ku bilang balik kok Pul, balik ku bilang. Aku nggak bisa lagi jalan ini, udah jauh kali dah. Balik kau jemput aku, kita jalan sama-sama lagi. Tadi mana sama dia? Cuek dia, kurang ajar Ariful yang ketemu. Udah setengah perjalanan tuh bang, mana kita balik? Udah setengah perjalanan, udah mau sampai. Pas udah sampai aku baca, sampai udah aku minta motor abang yang tempel ban tuh, bang beli motor bang, aku jemput kawan di atas. Jauh deh, nggak jauh bang, aku bilang nggak jauh bang. Aku rasa kalau kurang jauh nggak bisa pinjamin. Pasal yang kaki ini sekawan ya kan. Dia kan ada pinjam motor dia, yang lagi ke atas. Itu udah dapat tumpangan abang, udah dapat ya? Udah, dari kan di situ dia lagi menuju tempat aku, naik motor abang itu dikasih pinjam sama abang tuh. Terus aku lihat ke belakang ada yang klakson. Klakson itu mobil bawa sayur. Dia klakson aku tin. Aku kirain aku kan jalan di jalan di aspal. Jadi aku minggir lah kan ke tanah. Rupanya bapak tuh berhenti. Kira aku mau dirampok. Berhenti dah, sendiri dah. Berhenti, dibuka kacanya. Dek, mau kemana? Itu pakai bahasa Aceh bilang. Dek mau kemana? Enggak bang. Itu bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Bukan dia bicara bahasa Aceh yang artinya gini. Kerja. Dek, motornya mana ditanya mereka? Karena dia kan aku pakai helm. Motornya mana ditanya? Yaudah aku bilang motor
motornya lagi bocor ban, jadi dibawa sama kawan ke bawah gitu. Ke bawah mana ditanya, dengan gampang nih bawah mana? Aku bilang ke bawah pak, nggak tahu pokoknya dia udah jalannya dulu. Nah, sambil aku nunggu daripada aku jalan berdua sama dia lama, jadi dia aja duluan. Nempel lah, kalau udah siap dia jemput aku gitu. Ya udah naik. Di perjalanan itu dia waktu aku udah naik mobil dia, di perjalanan dia ceritain. Dia asal dia tahu ya, asal dia tahu ya. Tempat tempel ban sini di Krung Simpo, dan Krung Simpo itu masih setengah jam lagi dari sini. Ya udah. Kalau ada jalan, terset lidah dia, terset lidah. Tahu terset lidah ini. Gitu. Dia bilang, aku ya Allah Pak, makasih banyak Pak, udah kasih tumpangan. Aku bilang kan, aku cium-cium bapak tuh. Bilang, Habis itu sebelum dia turun, aku lewat dari Bang Apun, ya kan, dari Bang. jadi aku kan keasikan ngobrol nih, aku keasikan ngobrol pula. Nanti kan ngobrol lah. Ngobrol aku sama bapak tuh, udah ngobrol aku sama bapak tuh, udah ngobrol tentang hidup dia, tentang hidup aku, pokoknya cerita lah kami kan. Sampai chemistry Curhat-curhat, apa ya kan? sampai kami jatuh cinta, aduh. Terus kami ngobrol-ngobrol sambil udah kasih ngobrol, Adi pun lewat nih kami nih. Dengan biasanya apa ya? Nggak salah nih. Aku sambil ngobrol masih di mobil nih. Dia dengan motor abang tuh. Pas udah sampai, ini udah sampai sini jarak yang udah sampai sini udah dekat. Aku lihat ke samping, aku lagi ngobrol sama bapak. Aku lihat, "Pul, gua pakai baku di kuping bapak tuh." Dibilang bapak tuh, bakar lewat itu rumah bapak tuh. Bakar. Pak, ngeluh, reson. Tin, dia bapak tuh. Ayo pula dengar, aku tadi aku bilang, Pak, turunin saya di sini Pak, aku bilang, turunin saya di sini. Nanti biar saya telepon lagi dia, biar suruh balik gitu. Dia lari turun, Pak, makasih banyak lah aku ucapkan. Bapak kalau nonton atau keluarga bapak yang nonton, Pak, makasih banyak Pak atas tumpangannya Pak. Ya, makasih banyak Pak. Pak emang baik Pak. Oh iya, satu kata-kata yang aku ingat dari bapak itu. Bapak itu bilang, dia suka bantu orang karena kalau dia mogok mobil dia kan sendiri nih kerja cari nafkah. Kalau dia mogok mobil, dia yang bantunya anak motor. Jadi kalau mobil sayur ini, dia memang suka bantu-bantu pengendara sepeda motor yang ada di jalan lintas Takengon Biren. Karena memang yang bantu-bantu mereka kalau mogok mobil ya anak motor nih. Makasih untuk kalian yang udah nonton Kera episode kali ini. Makasih banyak-banyak. Jangan lupa nonton Kera episode selanjutnya. Dan kalau kalian mau video aku lebih bagus lagi, kasih saran di bawah ini, oke? Oh ya, sebelum aku tutup, aku mau bilang sama kalian, buat baik sama semua orang, buat baik sama setiap yang kalian jumpai. Hari ini kalian buat baik sama si A, besok Si B. bukan si A yang bantu kalian, pasti si B. Si B itu tahu apa? Bin itu monyet. Monyet itu gerah. Sak. Terima kasih banyak semua yang udah nonton, dan I love you. Thanks for watching. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. See you.